Oke, lanjut nomor 10. Jika A-nya antara 3 dan 4, maka semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini pertidaksamaan itu adalah berapa aja gitu ya. Nah, karena di sini soalnya pertidaksamaan kan harusnya kan difaktorin gitu kan. Difaktorin, habis itu baru dibikin garis bilangan gitu kan. Cuma masalahnya adalah yang pembilangnya itu kan AX kuadrat plus 2X plus 4 kan. Kan kita nggak bisa ngefaktorin, wong A-nya aja nggak jelas gitu kan. Berarti sebelum kita ngefaktorin, kita cek dulu D-nya, diskriminan dari si pembilangnya. Gitu ya. Kita cek diskriminannya. D itu apa? Diskriminan itu apa rumusnya? B kuadrat min 4AC. Bener banget. Nah, ini tinggal dimasukin aja rumusnya ini. Di situ A-nya kan jelas A ya. B-nya 2, berarti 2 kuadrat. Gitu. Min 4AC, berarti min 4 kali A kali C. Berarti min 4 kali 4. Berarti 4 min 16A. Kan gitu ya. Nah, kita dikasih tahu bahwa di sini A-nya itu antara 3 sampai 4. Nah, kalau A-nya antara 3 sampai 4, nilai dari 4 min 16A itu gimana? Kayak gitu kan. Kan bisa aja negatif. Kan bisa aja 0, bisa aja positif gitu ya. Kan kita nggak tahu nih. Nah, karena nggak tahu, berarti kita cari batasnya aja. Kita cari batasnya ya. Oh, berarti nanti kalau misalkan tak sama dengan 0, berarti kan A-nya ketemu seperempat ya, 4 per 16 ya. Berarti nanti kita bikin garis bilangan ini seperempat. Nah, berarti kalau misalkan tak masukin ini di sini 0, 0 kan di sebelah kiri ya. D-nya bernilai positif. Gitu ya, kalau dimasukin 0. Kalau dimasukin 1 misalkan, berarti D-nya bernilai negatif. Gitu, paham ya? Artinya apa? Artinya D-nya itu akan bernilai positif jika A-nya itu kurang dari seperempat. Gitu ya, paham ya? Kalau misalkan A-nya lebih dari seperempat, berarti D-nya bernilai negatif gitu ya. Nah, kebetulan di soal ini A-nya itu antara 3 sampai 4, berarti lebih dari seperempat atau kurang dari seperempat itu? Ya jelas lebih dari seperempat. Berarti D-nya gimana? Berarti D-nya negatif gitu. Terus konsekuensinya apa kalau D-nya negatif? Kalau D-nya negatif, berarti dia nggak bisa dicari akarnya, tidak punya pembuat 0, berarti artinya dia definite. Nah, ini syarat definite ini udah tak tulis di atasnya ya. Definite itu syaratnya adalah D-nya negatif atau D-nya kurang dari 0. Gitu ya, paham ya? Tak lanjut. Nah, tak lanjut ya. Kebetulan di soal ini tadi A-nya kan antara 3 sampai 4, berarti dia A-nya plus atau min? Dia plus. Berarti karena dia A-nya plus, berarti A-nya lebih dari 0 kan? Nah, ini berarti dia pasti definite positif. Berarti untuk soal ini dia hasilnya definite positif, yang bagian pembilangnya atau yang bagian atasnya. Artinya apa sih kalau definite positif? Artinya dia selalu positif. Tidak peduli kamu masukin X-nya berapapun, mau 1 miliar atau min 1 juta misalkan, tetap aja nanti dia D-nya selalu positif. Karena dia definite gitu. Paham ya? Karena dia definite positif atau misalkan dia selalu positif, maka nggak peduli berapapun X-nya nanti hasilnya positif. Berarti pembilangnya itu selalu positif. Nah, kayak gini. Jadi pembilangnya itu nggak peduli, pasti hasilnya selalu positif. Gitu. Jadi sekarang kita tinggal bikin garis bilangan berdasarkan faktor yang penyebut. Nah, yang penyebut itu kan ada faktornya kan min 2 sama 1 atau pembuat nolnya. Ya kan? Meskipun di sini ada sama dengan, di sini tetap tidak boleh isi, harus bolong karena dia berasal dari penyebut ini. Min 2 dan 1-nya dari penyebut. Nah, terus habis itu kita coba-coba kayak tadi dimasuk-masukin ya. Tak masukin 0 kan berarti jadinya 1 kali 2 positif gitu ya, positif. Berarti ini negatif. Berarti ini negatif ya. Nah, dia mintanya yang kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau kurang dari berarti yang negatif. Berarti nanti HP-nya ini atau semua nilai X yang memenuhi adalah yang X-nya kurang dari min 2, yang sebelah kirinya min 2 ya, atau X-nya lebih dari 1. Berarti jawabannya yang apa? Berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Oke, jadi nanti